Assalamualaikum, selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Agak terlambat, sambungannya agak susah koneksi. Tapi untung kita tunggu juga, saya tadinya belum buat link, sudah bisa. Baik, saya kira kita tinggal melanjutkan. Yang terakhir kemarin adalah dari sisi pengantar ya, siklus hidrologi sampai dengan kaitannya dengan hujan yang turun ya, sehingga sampai ke catchment area ya, bagaimana menggambar. Nah, berikut ini peristiwanya. Jadi saya akan mulai membahas mengenai ada hujan itu seperti apa, evaporasi kan berapa komponen-komponen yang kemarin kan sudah disebutkan ya. Jadi sekarang nanti saya tinggal menayangkan hal-hal tersebut. Jadi saya coba, ini kode presensi sudah ada di laman chat ya. 2171114. Silakan Dr. D nanti menjelang berakhir saja, sebelum jam 5 lah paling nggak, nanti akan saya cek ya. Siapa tahu barangkali ada yang waktu melakukan presensi ada kesulitan dalam sambungan atau memang belum. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai meteorologi ya. Jadi ini mengenai poin-poinnya aja yang sudah kelihatan ya. Meteorologi. Saya mau cek gimana, sudah share screen saya sudah tampak belum? Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tulisan meteorologi ya. Baik, jadi starting pointnya ya, namanya siklus ya masih muter terus ya. Jadi startnya ini harus ada bukan muternya kemarin itu mulai dari hujan mengalir ke laut, naik ke udara menguap kemudian turun lagi. Nah, kita starting pointnya adalah di udara ya, karena nanti akan turun ke bumi dulu ya. Sehingga dalam hal ini proses dan peristiwa ini belum saya kirim PowerPoint-nya, silakan nanti saya kirim kalau sudah.
Sudah. Jadi studi mengenai kondisi cuaca, iklim. Kemudian kita nanti sudah mulai ke data-data meteorologi, ada suhu udara, tanah, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, penyinaran matahari, penguapan, dan presipitasi. Yang utama itu nanti akan pada yang secara kuantitatif bisa kelihatan dilihat adalah evaporasi dan presipitasi, ya. Evaporasi, presipitasi. Nah, sebenarnya semuanya sudah, tapi bagaimana, apa yang diukur dari evaporasi dan presipitasi? Tapi yang utamanya ke presipitasi dulu. Penguapan itu nanti adalah kembalinya, ya. Jadi hujan, presipitasi itu adalah curah hujan. Penguapan itu adalah perpindahan air itu ke udara, ya. Jadi ke arah atas. Kita memerlukan data-data untuk bisa dihitung, ya. Saya kira yang pertama kali harus kita pahami bahwa satuan untuk menghitung air, ya, itu tentunya dalam bentuk volume. Akhirnya dalam bentuk volume. Ya. Volume seperti kita ketahui, kalau ada genangan air, kalau ada volume air mungkin di bak mandi kita, gitu ya. Itu dalam bentuk volume. Air kalau yang sudah jadi, ya, diturun, ya, kemudian kita bisa di kolam renang misalnya, itu sudah bisa kita lihat bahwa ada volume air. Namanya volume berarti satuan kubiknya, satuan panjang pangkat 3 meter kubik akhirnya, ya. Jadi kita harus memahami bahwa keberadaan air itu kalau mau dihitung, ya itu adalah jumlah volumenya yang ingin kita lihat. Cuma jadi pertanyaan, ini kan presipitasi itu kan butir-butiran air yang turun. Kemudian yang kedua itu penguapan, itu adalah butir air yang sangat kecil sekali, itu menguap berjalan ke atas tidak kelihatan, kasat mata agak susah, itu menguap, akhirnya ternyata terbang dan ke udara. Padahal itu juga harus diukur sebagai kehilangan air yang turun ke bumi, kemudian yang naik lagi berapa, ya. Itu agak harus punya pengertian, harus punya pandangan yang bagus. Nah, oleh karena itu kita mempelajari mengenai kondisi cuaca dan iklim yang harus kondisi ini akan kita lihat ada beberapa parameter, yaitu suhu, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, penyinaran matahari. Ini nanti akan mempengaruhi kejadian penguapan tersebut, ya. Jadi kebanyakan ini penguapan. Kalau hujan mesti karena sudah akan turun di tanah. Ya. Nah, kesemuanya ini akan termasuk ini juga, itu semuanya akan dituangkan atau diamati atau diukur dalam
stasiun meteorologi. Ya. Nah, ada stasiun meteorologi yang kita nanti kita lihat bersama apa saja yang ada di stasiun meteorologi dan bagaimana cara mengamatinya dan pencatatannya. Ya. Ini semuanya akan dilihat di sana seri kondisi cuaca yang akan kita lihat. Itu ya, ini saya clear dulu, bisa saya scroll. Baik. Kemudian pertama, bagaimana kita mengukur, bagaimana di stasiun meteorologi itu, karena ada temperatur dan sebagainya tadi. Pertama adalah temperatur udara, itu perlu diamati. Ya. Saya kira bagaimana temperatur udara ini, ya, tadi variabel yang ada di sini, hujan, evaporasi, dan transpirasi. Ya. Itu adalah variabel-variabel yang dari komponen hidrologi akan katanya ada hujan, evaporasi, transpirasi itu jadi satu. Jadi nanti rumus-rumusnya akan tergantung merupakan fungsi dari temperatur. Nah, saya kira dalam kalau tujuan akhirnya tadi sebenarnya kita akan mengukur hujan itu dalam meter kubik. Ya, nantinya akan meter kubik karena kalau setelah turun mengalirnya di sungai meter kubik. Makanya sekarang mengukur dulu bagaimana hujan itu, bagaimana transpirasi dan evaporasi. Ya, seperti kita lihat bahwa di salah satu di stasiun di area stasiun hujan itu pertama ada yang namanya sangkar meteorologi. Ya bentuknya sih seperti ini. Ya. Di dalamnya itu mencatat temperatur. Ya. Kita sudah pahami semua bahwa temperatur itu dinyatakan dalam derajat Celcius. Umumnya kita gunakan derajat Celcius atau barangkali masih ingat di SMA atau SMP dulu ada Fahrenheit, ya dalam satuan Fahrenheit, ada yang derajat absolut yang ditambah dengan 200. Sebenarnya masih ada area umur dan sebagainya. Ya. Nah, yang diukur adalah biasanya pencatatannya dalam sehari atau dinyatakan dalam rata-rata maksimum minimumnya. Data yang dienukan ada data selama sehari, bisa juga suatu saat average itu adalah setiap saat diamati atau paling enggak setiap jam nanti di rata-rata atau kadang-kadang dinyatakan dalam rata-rata maksimum dan minimum. Ya. Maksimum dan minimum kemudian di rata-rata. Ya. Fungsi dan tinggi tempatnya 100 meter tingginya nggak mungkin, ini 10 meter ini ya. Tingginya ini dari bawah 1 meter. Ini kira-kira gambaran umumnya ya. Jadi ada kesalahan nanti tolong dicek di berikutnya. Kemudian selain ini ada temperatur udara, diukur juga temperatur tanah. Ya. Temperatur tanah
pada kedalaman yang diukur itu adalah kedalaman 1 meter, 3 meter, 5 meter, dan 10 meter. Ya. Pencatatannya dilakukan dalam 3 kali ya. Sehari, jam 7, 12, dan 17. Malam tidak terlalu diukur, dan nanti data yang dikeluarkan adalah rata-rata harian dan maksimum minimum harian atau bulanan nanti bisa dituangkan, dan juga adalah maksimum harian. Jadi macam-macam terserah, dari pengamatan kita harus melihat seperti itu. Dan inilah kira-kira gambaran secara umum tempur meter tanah itu ditancap ke dalam tanah dengan kedalaman seperti yang di atas itu tadi. Nah, sebenarnya jadi intinya ada temperatur udara, temperatur tanah. Nanti akan kita lihat formulasi ini seperti apa. Kemudian berikutnya adalah kelembapan. Ya, jadi temperatur udara, temperatur tanah, dan data kelembapan. Kelembapan tentu saja adalah prosentase dari kandungan air, ya, uap air terhadap volume yang volume semuanya kalau nanti suatu saat. Nah, kelembapan diukur dengan tekanan uap. Nah, ada yang namanya tekanan uap aktual, itu pada saat di tempat tersebut, dan tekanan uap jenuh. Jenuh artinya apa? Kapasitas tekanannya itu semuanya terisi air ya bandingannya ya. Tekanan uap yang nah itu rumusnya adalah H ini tekanan uap aktual dibagi dengan seandainya uap jenuh. Uap air, tekanan uap jenuh itu biasanya persis di atas permukaan air. Jadi sudah paling jenuh itu adalah kalau di atas bab nggak bisa lebih besar lagi tekanannya. Ya. Jadi kalau tahu ada permukaan air yang persis sekitar di atas permukaannya itu. Ya, kalau Anda punya gelas seperti ini, nah ini permukaan air, ya ini tanda kalau ini air biasanya ya. Nah, persis pada titik ini lah. Ya, persis dekat di atas permukaan air ini. Ya, mestinya lebih mepet lagi. Itulah paling tidak tekan uap jenuh. Sedangkan yang ambien, A itu dari ambien, nah, aktual sebenarnya. Itu adalah di mana? Di sekitar yang tidak dekat di atas permukaan air. Itu. Kemudian kalau ini E yang jenuhnya itu rumusnya adalah bisa dilihat tergantung dari temperatur. Temperatur dari temperatur itu adalah tekanan uap air jenuh. Tekanan uap air jenuh ES ini kan yang ini kan ES. Itu tergantung dari temperatur. Nah, ini rumus pendekatannya adalah seperti itu. Nah, sehingga tekanan uap air itu satuannya adalah 1 bar atau 10 pangkat
Newton per meter persegi. Sama, ini kalau misalnya dikaitkan dengan titik embun, temperatur pada titik embun itu ada formulasinya sendiri, jadi itu pengukuran menggunakan psikometer. Nah, berikutnya ada pengukuran menggunakan psikometer. Ini perjelasan dulu, nanti dilihat ya. Itu dengan menggunakan istilahnya bola basah, bola kering ya. Dianukan dulu aja, ditangkap aja dulu, bahwa nanti akan tergantung dari, biasanya dibandingkan antara bola basah dan bola kering. Ini namanya tadi adalah psikrometer. Nah, psikrometer. Ini bola basah, bola kering, ini penyangga. Nah, sehingga di sini memang sangat detail sekali ya, jadi mungkin sudah membayangkan. Tapi untungnya nanti kita perlu besaran-besaran dari ini. Kalau bola basah, ini bolanya ada di sini. Jadi menggunakan kain basar ya diukur. Ya. Kemudian ini kalau tidak berhubungan dengan air, jadi termometer bola kering dan termometer bola basah. Dua-duanya ada termometer. Nah, dengan dua termometer berbeda ini menghasilkan selisih kelembapannya akan terukur di sini ya. Nah, kelembapannya nanti dalam persentase, ya, persentase ini dengan derajat suhunya. Ada tabulasinya di sini. Oke, itu nanti sebenarnya tergantung dari formulasinya. Dan sementara agak sulit membayangkan ya, tapi silakan nanti aja dulu kalau. Tapi intinya yang tujuannya adalah mengukur kelembapan, berapa persen air yang berada di udara ini. Nah, ini dalam contoh perhitungan, katakan diketahui temperatur udara itu 20 derajat Celcius, temperatur titik embun tadi ya, berbahasan 16 derajat Celcius, kemudian bagaimana tekanan uap, kelembapan relatif, dan tekanan uap aktual. Ya. Itu sebenarnya tinggal masukkan formulasi, datang formulasi, saya tidak kita bahas detail ya, karena tujuan akhirnya kita formulasi ini sudah terkalibrasi dengan angka-angka yang sudah dibuktikan. Nah, akhirnya sampai ketemu di sini adalah ya tadi kan ES ini tekanan uap cair jenuh, dengan rumus ini kita temukan 2339 Pascal. Ya, dengan rumus ini tadi. Kemudian ES lagi, kalau akhirnya ketemu bahwa kelembapannya adalah 77,88%. Ya. Oke, kalau E sekian, maka EA-nya adalah sekian. Ini tidak ada ya, kebanyakan angka ini ya, 0,78 kali 17,55 adalah tekanan. Jadi tekanan uap air yang aktual itu adalah 13,67 mm air raksa yang datangnya dari 17,55 itu tadi, ini S 11,55. Ini mestinya ada angka sama dengan
kalikan persentase. Baik. Green. Angin sekarang. Ya, kelembapan, temperatur, kelembapan udara, angin. Jadi tekanan udara juga sudah ada. Nah, kalau angin itu mengukurnya dengan anemometer. Nah, ada gambar anemometer. Nah, kemudian tinggal pencatatannya saja. Itu bagaimana ada recording mengukur wind speed, kecepatan angin. Mungkin peralatan-peralatan sekarang kan juga akan lebih canggih. Ya. Tapi sementara untuk pengamatan itu, ini putarannya ini akan ini kan berputar ya. Itu putarannya itu akan memberikan catatan berapa kali putaran. Ya nanti dikonversi menjadi kecepatan angin. Udara yang bergerak dari tempat rendah ke tempat yang tinggi ya. Jadi sebenarnya temperatur ini bukan tempat, ini temperatur yang rendah ke temperatur yang tinggi. Jadi kalau kita melihat ya, logikanya saja dari dua tempat ya, mungkin di tempat kita sekarang temperatur tertentu dan di dekatnya sana ada temperatur lebih tinggi. Maka itu mengakibatkan udaranya akan bergerak dari temperatur yang rendah ke temperatur yang tinggi. Ya. Sampai terjadi. Nah, satuan kecepatan ya sama dengan kecepatan kita, ada kilometer per jam, mil per jam, meter per detik, atau knot. Ya, 1 knot itu ini 1 knot 1,852 km per jam. Sedangkan 1 km per jam berelasinya adalah 0,6 mil per jam. Ya. Tapi yang penting 1 knot ini biasanya kecepatan-kecepatan diambil atau diukur dengan satuan knot. Pengukuran kecepatan angin dilakukan setiap hari pada ketinggian tertentu ya. Misalnya 2 meter. Jadi tandanya seperti itu. Bila didapat dari data, kemudian kita harus mengkonversikan menjadi kecepatan yang ada ya. Jadi bila dapat kecepatan pada ketinggian tertentu, cari ketinggian lainnya, maka rumus dengan perbandingan dari ketinggian dipangkat 0,15 dikalikan. Jadi semakin tinggi kecepatannya bisa dibandingkannya dengan ketinggian. Nah, tapi rumusnya tetap rumus M. Terkait dengan setnya ini, intinya adalah seberapa ketinggian ini. Nah, beberapa yang penting harus ingat saja bahwa satuannya yang dipakai apa. Pakai satuan informasional atau satuan Eropa ya, satuan Inggris. Baik, jadi angin diukur kecepatannya. Kemudian tekanan udara itu juga berpengaruh terhadap angin dan
terhadap penguapan yang terjadi. Untuk mengukur tekanan udara namanya barometer. Satuannya milimeter air raksa atau milimeter bar. Nah, ini satu atmosfer, ya, ini mungkin sudah pernah didengar sebelumnya, adalah 76 cm air raksa. Jadi tingginya adalah 76 cm kalau ada air raksa di situ. Itu ukuran standarnya. Atau sekarang 1 bar itu 105 Newton per meter persegi. Dengan 1 atmosfer itu adalah, nah ini di balik saja ini. Kalau 1 atmosfer itu adalah, kalau 1 barnya sekian, ini dibalik adalah, ini yang barnya ya, 1012,9 bar. Itu 1 atmosfer. 10.000. Nah, di persamaan Laplace mempunyai hubungan untuk tekanan udara dalam milimeter air raksa. Oke. Penyinaran matahari itu mengukurnya seperti apa? Ya. RM laju radiasi matahari itu diukur seberapa lama penyinaran matahari. Ya, ini namanya saja ukurannya dalam 1 hari. Matahari kan terbit mulai jam 6 sampai jam 6 lah, sekitar itu. Maka diukur adalah lama penyinaran yang terjadi, ya, yang kemungkinan terjadi itu adalah N besar, yang kebetulan terjadi seperti hari ini ada mendung-mendungnya, ya masih berkurang, ya. Karena nanti akan mempengaruhi besarnya penguapan dan sebagainya. Alat pengukuran sinar matahari, sunshine recorder, ya, pencatatan lama penyinaran matahari dengan bola yang berputar seperti ini, dengan bola, ya. Ada namanya sunshine recorder dan bisa dilihat dengan kertas grafik. Pencatatan berdasarkan panjang kertas yang terbakar. Ya. Jadi ini ada tutupi kertas bulat ini yang bisa terbakar sepanjang ini, gambar kertasnya yang dilihat. Ya. Maka tadinya nempel di sini karena mataharinya nanti dari pagi sampai jam berapa itu, kalau terbakar berarti itu sinarnya mencapai hal yang dilihat. Radiasi, ini tadi lamanya, kemudian radiasi. Ada alat namanya solar radiation recorder, jadi pencatatan radiasi matahari. Jumlah harian mingguan, belum, ya, kaitannya dengan, tapi ini harus dikalikan dengan radiasi adalah luas, ya, dikalikan dengan koefisien 1 dan koefisien dari alat itu sendiri. Koefisien K dan koefisien dari alat sendiri setelah kalibrasi.
Jadi luas radiasinya akan kelihatan. Saya nukai cepat dulu ya. Nanti kalau ada informasi saya tunjukkan. Baru sekarang hujan. Hujan yang sebenarnya nanti kita ukur sebagai hal yang pertama. Tinggi hujan, yang penting adalah yang perlu dicatat itu adalah tinggi hujan, durasinya bagaimana, intensitasnya bagaimana, dan frekuensinya. Semuanya sudah bentuk notasi. Kalau tinggi curah hujan itu R, durasinya adalah T, waktu, intensitas adalah I, kemudian frekuensi. Nah, frekuensi dalam berapa tahun terjadinya, berulangnya. Frekuensi berulangnya itu dalam bentuk ukuran T. Alat pengukur hujan ada manual, ada yang otomatis, tapi yang sekarang pencatatan sudah ditambahi dengan yang secara satelit ya. Dengan satelit dikalibrasikan juga. Nanti akan kita anukan. Oke. Masih mengenai hujan, kita akan bagaimana mengukurnya. Nah, sekarang pengukuran yang metodenya cukup ternyata sebenarnya prinsipnya itu seberapa banyak air hujan yang turun ke bumi. Jadi kalau sekarang ada laporan, wah hujannya tinggi sekali sehingga akan mengakibatkan banjir setinggi lutut manusia. Nah, itu berarti sekitar tinggi lutut itu sekitar berapa 30 sentian gitu ya. Tapi sekarang harus diukur betul-betul karena tujuannya adalah mengukur volume. Mengukur volume. Ini sebenarnya kalau diukur tabung gini aja kan sudah cukup ya. Dalam tabung gini ya. Tapi kenapa harus ada corong? Nah sekarang tujuannya kalau ini tidak diberi gelas ukur yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran ya ukuran corong ini yang lebarnya sekian. Ya, ini hanya segini. Sampai. Ya, ini kan jauh lebih kecil. Jadi tujuannya diberi gelas ukur ini itu dengan luasan sekian, ini kan lebih cepat akan naik. Ya. Sehingga dalam pengukuran akan lebih teliti. Padahal yang diukur adalah luasan tabung corong ini, sedangkan yang dicatat di sini ada catatan berapa sentimeter kubik yang masuk di corong seluas yang lebih besar ini. Sehingga kalau tidak ada corong ini, kita akan hanya mendapatkan kalau ada corong misalnya tingginya bisa sekian, kalau tidak ada corongnya mungkin hanya tipis sekali, sehingga mengukurnya agak kesulitan ya, sehingga diberi lubang atau corong tahu ya tempat kalau kita masukkan air tapi masuk ke dalam tabung lubang yang lebih kecil. Nah, karena itu, nah sekarang pencatatan ini kan kalau diukur setiap hari, ya didatangi, diukur. Nah supaya
tidak setiap hari, ini secara otomatis ini bisa juga ini dimasukkan ke bawah ya. Ada corong, kemudian lagi ini di luar supaya gampang mengamatinya. Jadi ini dipasang lagi di sini ya. Ada corong ini. Nah, jadi ini semuanya pasti sebenarnya ada logik. Nah, sebenarnya bentuknya seperti ini, dipasang di bawah, menetes seperti itu. Tujuannya adalah menampung atau mengukur volumenya ya. Ya, ini masih tetap mengenai hujan. Ya, secara otomatis banyak yang diakal, ya, ditimbang. Ya. Ini ada paket itu ya tampungannya, gelas ukurnya. Ya. Kalau timbangannya bertambah berarti ini akan berubah-ubah. Jadi dulu banyak sekali macam. Dan langsung menggambar di kertas grafik, di mana kertas grafiknya itu melingkar jadi seperti ini. Jadi bisa langsung mencatat. Ya. Jadi perputarannya dikatakan berputar sekali itu 1 hari atau 12 jam itu, sehingga tahu kertas ini. Jadi pencatatannya di sini. Tapi sekarang mungkin sudah bisa berubah ya, dengan dikirim datanya lewat jaringan atau nirkabel atau apa, nah langsung mencatat itu belum. Tapi intinya prinsipnya dalam mengukur itu dicatat ingin secara otomatis, sehingga di dalam tabung yang seperti ini itu di dalamnya ada alat-alat mekanik yang bisa mencatat secara otomatis. Intinya sebenarnya gampang. Seberapa banyak sih air hujan yang turun ke sini, itu seperti itu. Berapa banyak ya turun ke sini ya. Turun hujan. Nah, banyak macam caranya alat pengukur dengan sifon. Ya. Ini hujannya turun di sini. Ini sketsa saja sebenarnya. Turun di sini. Namun lama-lama ini nanti kan airnya naik-naik sehingga akan melewati elevasi dari sifon ini ya di sini ya. Nah, begitu melewati sedikit, ini airnya akan terbuang ke sini. Ini naik dari sini karena ini berhubungan. Jadi begitu ini tertumpah, maka airnya akan turun ya. Akan turun, habis. Kemudian terisi lagi. Jadi ini menggunakan peristiwa fisika dari sifat air itu sendiri. Jadi begitu ini habis, ya, bentuknya sih tidak persis melengkung seperti ini, pasti mepet atau seperti apa. Baru kemudian ketinggian airnya ini dicatat dengan sealat pelampung, ya, pelampung seperti ini. Ya, ada pelampung. Pelampung dicatat lagi di kertas grafik. Jadi itulah pekerjaannya, dan grafik setiap sehari diambil, kemudian disimpan, dicatat, datanya dimasukkan. Sehingga hujan dalam corong, turunkan dalam penampung, maka air dalam penampungan lain, maka pelampung juga ikut naik, ya dicatat. Bila tinggi mencapai bengkokan sifon yang di atas sudah saya tunjukkan tadi, tetap masuk dalam corong, maka yang hujannya masih tetap di situ, nah, kemudian akan itulah
Cara sebenarnya hanya ingin melihat ketinggian air itu naik, dan akhirnya dihitung berapa volume airnya. Jenis sipon. Nah, kemudian pencatatan dari jenis sipon tadi kan bisa kelihatan di sini. Ya. Kalau tidak ada hujan berarti datar. Begitu hujan maka naik. Tidak terjadi hujan terus sampai suatu saat sesuai dengan lubang sipon tadi ya, bengkokan sipon yang di atas itu di sini. Langsung habis airnya habis maka turun ke bawah dan seterusnya sehingga tidak perlu mengganti-ganti. Nanti catatan ini akan terus keluar di tergambar grafiknya pada kertas yang ditempelkan di luar tabung, dan kertas grafik ini sesuai dengan gerakan jarum jam. Nah, sehingga kalau gerakan jarum jam kita bisa membaca dari kiri ke kanan. Nah, itu yang dilakukan. Kemudian persyaratan untuk pemasangan alat stasiun alat pengamat hujan ya. Tentu harus dihindari pengaruh dari angin. Ya. Ada peraturan-peraturan, beberapa negara mengatur bahwa D itu jarak dari ini ya, itu minimum 2 kali H. Jadi kalau ada tinggi gedung ini, D-nya ini 2 kali. Ini berarti kurang jauh kalau nggak skala ini. Itu 2 kali dari pepohonan. Ya. Namun di beberapa negara yang lain, saya nggak mencatat ininya, cukup sama dengan H. Jadi kalau ada bangunan terdekat tingginya H, maka D-nya ini sama aja. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tingginya 45 derajat ini. Nah, itu kalau mengikuti ini. Tapi kalau di yang lainnya, namun sebenarnya standar yang WMO memberikan malah 4 kali H. Jadi lebih jauh lagi misalnya dari pohon ini misalnya. Jadi malah sampai di sana ya. Kalau dari pohon, kalau dari rumah ya berarti 4 kali dari H-nya masing-masing ini. Dipasang pada tanah datar, dilindungi, dekat dengan pengamat, supaya nanti gampang mencatatnya, dan syarat-syarat terpenuhi. Secara teknis adalah ada yang aliran H cukup atau 2H cukup, dan kalau standar internasional di World Meteorological Organization itu D-nya lebih besar dari 4H. Beberapa catatan mengenai ciri khas tinggi hujan yang terjadi. Kalau di daerah ekuator, daerah khatulistiwa, seperti di Indonesia ini, rata-rata hujan itu kalau dijumlahkan dalam setahun, ya, itu 1.500 sampai 3.000 milimeter. Total setahun ya, bukan sehari atau bukan sekali hujan. Atau 1,5 sampai 3 meter. Ya, pada garis lintang 0 sampai 20. Tahu ya garis lintang? Ya, kalau buminya itu bulat, ini garis ekuator, ya, pada derajat 20 sampai 20 itu adalah di daerah sini ya. derajat itu kalau dari pusat bumi. Ya. Ini 20 derajatnya itu di sini.
tahu ini berarti sampai di mana. Kalau di Indonesia ini Khatulistiwa kan lewat di Pontianak, Kalimantan sana. Jadi kalau ke atas sedikit ya berarti 20 derajatnya itu. Garis lintang atasnya lagi hanya 400 sampai 800 mm per tahun, bahkan lebih besar dari 70 derajat di daerah dingin, daerah kutub ya. Itu kurang dari 200 mm per tahun. 200 mm per tahunnya hanya 0,2 meter ya, 20 cm ya. Hanya setinggi 20 cm per tahun, sehingga jarang sekali hujan terjadi di sana. Ya. Ini sebagai contoh, atau ini 10 ini betul-betul di dataran yang banyak hujan, padahal ini khatulistiwa kacuannya segini tadi ya. Ini yang daerah ekstrim, sedangkan kita seperti lihat kalau Malang ini ya, Surabaya ini sekitar 2000-an milimeter per tahun. Jadi Pak bisa, tapi ini ya, tidak persis 2000, sekitar 2000-an. Nah, di daerah Padang Pasir hanya sekitar 200-an. Padahal di sekitar ekuator ya, bukan di sini. Jadi memang tergantung dari kondisi tempat masing-masing. Masih ngurusi hujan lagi. Ya. Nah, sekarang penyajian data hujan. Penyajiannya dalam bentuk sudah dalam bentuk R ya, dalam bentuk R itu bukan jari ya, adalah tinggi milimeter hujan yang jatuh ke atas daratan tersebutnya. Baik, jadi proses hujan dipengaruhi, saya mungkin tidak menjelaskan lebih banyak lagi ya, tapi setidaknya ini nanti dituangkan di dalam bentuk tabel, diagram maupun grafik. Ya ini ya tabel misalnya tidak langsung seperti ini kan laporan di plot di sana. Jadi yang satuannya dalam per hari, ya ada yang harian, ya ada yang sajikan dalam bulanan, jadi dijumlah dalam 1 bulan. Nanti akan saya tunjukkan lagi. Satu lagi saya anukan, nanti setelah itu saya coba cari pengamatan hujan itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi ini tinggal penyajian gambar saja. Ya, sampai ini. Oke, saya akan stop share ini dulu sebab yang mulai pencatatan hujan itu akan saya, ini kan saya mau sebentar saya akan cari sesuatu yang bisa dilihat video ya. Saya harus mencari ini. Tadi lupa saya belum. Saya cari.
intensity and the amounts. And the first thing that we're going to look at is the very simplest of rainfall measuring devices. Saya share screen ya, salah satu video. Silakan Anda juga sebenarnya bisa membuka sendiri ya, bagaimana mengukur air hujan. Ya. My name is Ralph James and I work here at the Met Office headquarters here in Exeter. And I work for the part of the Met Office called Observations. And what we do in Observations is that we gather all of the information that our forecasters would need to produce various forecasts. Behind me you will see a fairly standard Met observing enclosure, and today we're going to talk specifically about how we measure rainfall, its intensity and the amounts. And the first thing that we're going to look at is the very simplest of rainfall measuring devices, and we call it a 5-inch rain gauge. So what we have here is a 5-inch rain gauge. Very, very simple in operation. But what we have here is a very sharp edge, and the distance between the two sharp edges across the diameter here is 5 inches. You'll see that there's a funnel within. The rainfall drops into the funnel and then travels down this tube and is collected in a very, very simple glass bottle. In order to measure the rainfall, all we do is tip the rainfall into a graduated measure, like this. And then a simple process of simply looking at the amount of rainfall on the graduations there. And I'm looking at this now and I can see that since the last time this gauge was checked, we've had around about 3.2 millimetres of rain falling into this rain gauge. And what we have here is an automatic instrument, an automatic rain gauge. And we call this one a tipping bucket rain gauge. Essentially, the principle is exactly the same in that we have a funnel in which the rainfall collects. At the centre of the funnel is a hole. At the bottom of the hole is a tube, and the water will be collected and passes down the tube. From the tube, what happens is that it then reaches the switch mechanism. And essentially what this is a pair of buckets sitting on a seesaw. Each of the buckets will have rainfall falling into it, and it will become unbalanced. Once the seesaw becomes unbalanced, you then have a movement which we detect with a small switch down at the bottom here. If you have a lot of rainfall, obviously there'll be a lot of tips, and each one of these tips we can measure, and each one of those tips equates to 0.2 millimetres of rainfall falling into the funnel here. So here at the Met Office, we've got yet more ways of determining whether it's raining or not, or whether the air is wet. And this instrument here is in fact a wetness sensor. Very simple. If the air deposits some moisture, say a raindrop, onto this instrument, we can measure the changes in the electrical characteristics and determine whether the air is wet or not. But a very interesting little story about this instrument is that it's heated. It's heated for a number of different reasons, but primarily to get rid of any water that's fallen on it. And we have noticed that birds do like to sit on here and warm their toes in winter. We've tried to fit these little spikes to stop birds sitting on there. And the reason is, if they're sitting here warming their toes, middle of winter, and they happen to do what birds do naturally, then that bird poo is actually wet. And it might confuse the sensor into thinking that it's actually rain. Okay, so what we have here then is a present weather sensor. And present weather is obviously very difficult for us to measure. But this machine does it really quite cleverly. In this area here, the instrument is capable of detecting the rate of fall of droplets or particles falling in this area. It can measure the temperature as well. So if we think about this,
and the temperature is above freezing, and we have droplets falling through this area relatively quickly, we might say that that was rain. If they were falling more slowly, we might think that'd be drizzle. And if the temperature was below freezing, the droplets are falling slowly, let's make a guess and call that snow. Saya ulang ya, nanti saya stop maksudnya yang terkait bilang apa itu ya. My name is Ralph James and I work here at the Met Office headquarters here in Exeter. And I work for the part of the Met Office called Observations. And what we do in Observations is that we gather all of the information that our forecasters would need to produce various forecasts. Behind me you will see a fairly standard Met observing enclosure. Ini sudah, tadi yang saya lihat kan ada namanya sangkar. Ya, itu logi, jadi di dalam sini ada alatannya yang tadi saya tidak memberikan detailnya ya, tadi kan ada temperatur dan sebagainya itu adalah pada sangkar di sini. Tapi ini lengkap sekali, ada peralatan-peralatan lain yang untuk mengukur cuaca ya. Jadi ini sangat lengkap sekali. Oke, saya lanjutkan. And today we're going to talk specifically about how we measure rainfall, its intensity and the amounts. Jadi bagaimana mengukur hujan, intensitas dan jumlahnya, intensity and amount. Look at is the very simplest of rainfall measuring devices, and we call it a 5-inch rain gauge. Ada 5 inci ya. Jadi ini lebarnya 5 inci ya. 5 inch. 5 itu 5, ada standarnya lain-lain. Yang penting volumenya ini. Jadi ini lebarnya di sini ini adalah 5 inci. 5 inci itu berarti sekitar 12,5 senti ya. 1 inci kan 2,4 ya. Jadi sekitar hampir 12-an lah, 12 sentimeter ya, berapa senti sekitar itu. Here is a 5-inch rain gauge. Very, very simple in operation. But what we have here is a very sharp edge, and the distance between the two sharp edges across the diameter here is 5 inches. You'll see that there's a funnel within. The rainfall drops into the funnel and then travels down this tube and is collected in a very, very simple glass bottle. In order to measure the rainfall, all we do is tip the rainfall into a graduated measure, like this. And then a simple process of simply looking at the amount di dalam semua ini sudah ada botol itu, dan setiap saat, biasanya sekarang jam 7 atau mengambilnya jam 7 berikutnya kan berarti 24 jam. Nah itu baru diukur seperti ini. Rainfall on the graduations there. And I'm looking at this now and I can see that since the last time this gauge was checked, we've had around about 3.2 millimeters of rain falling into this rain gauge. Ini ada namanya tipping bucket. And what we have here is an automatic instrument, an automatic rain gauge. And we call this one a tipping bucket rain gauge. Essentially, the principle is exactly the same in that we have a funnel in which the rainfall collects. At the centre of the funnel is a hole. At the bottom of the hole is a tube, and the water will be collected and passes down the tube. Netes di situ ya. From the tube, what happens is that it then... Essentially, what this is a pair of buckets sitting on a seesaw. Each of the buckets will Jadi have... ini seperti apa ya, ayunan itu, kiri kanan nanti dihitung jumlah dia mengayun dan dikaitkan dengan berapa volume air yang terisi di sini, ya, seperti kalau pernah main jungkat-jungkit gini ya. Jadi kalau ini apa,
mungkin, nah ini orang ya, katakan ya saya nggak bisa. Kalau mainan anak. Ya, mudah-mudahan ini ilustrasi saja. Kan berapa kali mengayun itu yang dihitung. Dan sekali ayunan tentunya volume air ini tinggal dikalikan besarannya. Rainfall falling into it, and it will become unbalanced. Once the seesaw becomes unbalanced, you then have a movement which we detect with a small switch down at the bottom here. If you have a lot of rainfall, obviously there'll be a lot of tips, and each one of these tips we can measure, and each one of those tips equates to 0.2 millimeters of rainfall falling into the funnel here. So here at the Met Office, we've got yet more ways of determining whether it's raining or not, or whether the air is wet. And this instrument here is in fact a wetness sensor. Very simple. If the air deposits some moisture, say a raindrop, onto this instrument, we can measure the changes in the electrical characteristics and determine whether the air is wet or not. But a very interesting little story about this instrument is that it's heated. It's heated for a number of different reasons, but primarily to get rid of any water that's fallen on it. And we have noticed that birds do like to sit on here and warm their toes in winter. So what we've done, we've tried to fit these little spikes to stop birds sitting on there. And the reason is, if they're sitting here warming their toes, middle of winter, and they happen to do what birds do naturally, then that bird poo is actually wet. And it might confuse the sensor into thinking that it's actually rain. Okay, so what we have here then is a present weather sensor. Saya stop share. Jadi tujuan saya tadi di hujan. Sempat satu lagi saya supaya memberikan gambaran. Ya. Most of us want to know if it. Satu lagi mengenai pengukuran hujan. Oh, enggak keluar. Mengenai pengukuran hujan, saya share satu lagi. View. Ini ya. Benar. Ya, ini bagaimana mengukur hujan. Weather is a really important topic for many, many people. Most of us want to know if it's going to rain, for example, like it is today, or if it's going to be a hot, sunny day. We need to decide whether we need to take an umbrella like this, or wear a hat, or wear warm clothes. So knowing what weather we're receiving and predicting the future weather for the next day is really important for lots of people. For farmers, it's particularly important because they're growing crops for the rest of us to buy vegetables and fruit and grains and that sort of thing. So they need to know very accurately how much rain has fallen and whether they will need to irrigate their crops and that sort of thing. And for people living in towns and cities, like most of us do, we need to know if there are going to be floods. We need to know if the wind is going to get strong like it is just this minute, whether there's any danger to us, whether we should be careful because there might be flooded roads, that sort of thing, or maybe even our houses can get flooded. So knowing the amount of rain is one of the components of weather that we need to be able to measure. Now, when we're measuring rain, you might think straight away, well, the units we're going to use are units of volume because rain is a liquid
and we measure liquids generally using units like milliliters and liters, because that's how we measure liquids. But when it comes to the rain, we're not going to measure the volume, simply because there's a lot of rain falling all over the ground. So I'm standing under one umbrella, there's a certain amount of rain falling on the umbrella, but there's a lot more rain landing all around me in other areas. And to measure the volume, we would have to know how big an area we're measuring the rain over. So instead of that, we measure how deep it is. So just like you might stand in water in a swimming pool and work out where the water comes to on your body and think whether it's deep or shallow, we want to do the same sort of thing with rain. We want to measure how deep the rain is on the ground. Now, of course, because most land is not flat, we can't just put a ruler on the ground and see where the water comes to, because the water runs away downhill. Just like it is where I'm standing on my driveway, the rain is running downhill continuously. So even though we're getting lots and lots of rain today, it won't stay here where I'm standing. So to measure it, we need to capture the rain and then measure the depth. So I'll just hold this up. This is an example of what we call a rain gauge. So this is for measuring rainfall. It's the shape of a cylinder, and the rain falls in the top and is collected inside. And then we can measure inside the cylinder how deep the water is. Now there's another part to this, and that is that measuring depths in millimeters is quite difficult because they're very small measures. And if we want to be truly accurate, it's going to be difficult to do that with just a standard ruler in a cylinder. So the makers of rain gauges like this one have come up with a clever solution. They have a funnel. So if you look at that, you can see it's wider at the top and there's a small hole in the bottom. So there's a nice big area to catch the rain, and then it's funneled through the funnel into a small tube inside the big tube. And so the small tube captures the rain, but you can tell that the rain will come further up the tube than it would if it was a funnel is much wider today, and it will overflow the small tube and go into the big tube. So I'm put this back out in measure using the tube how much rain we have received. Kira itu ilustrasi aja, mungkin sekarang kalau ada yang tanya silakan, tapi nggak ada sifatnya sore ini masih aja ya. Bagaimana mungkin sulit saya detailnya yang ada temperatur, ada yang lain. Nah, ada tekanan udara dan sebagainya. Tapi topik yang sekarang seperti bagaimana biasanya siklus hidrologi, awak kita mengawali dengan mengukur besaran hujan ya, curah hujan seperti yang saya tunjukkan itu tadi ya. Jadi sebenarnya simpel, hanya coba tabung dengan diameter tadi standarnya 5 inci ya, sekitar 12 sentian, dan 1 inci 5 senti. Kemudian karena kesulitan kalau langsung tabungnya sama, kan milimeter, kemudian dimasukkan di tabung lebih kecil supaya airnya bisa diskala lah, ya 2,5 milimeter. Milimeternya 1 milimeternya itu akan lebih tinggi kelihatannya kalau di tabung yang lebih kecil. Jadi itu data hujan yang ada
ada di stasiun weather, stasiun cuaca. Oke, saya kira materinya sudah cukup saya sampaikan. Nanti ini saya coba kirim atau nanti saya naikkan di karena belum selesai tadi kita bahas ya, karena ada grafik-grafik dan sebagainya. Nanti saya upload di saja di MyITS Classroom. Supaya saudara bisa mendownload sewaktu-waktu ada di sana. Nah, sekarang saya ingin melihat kehadiran ya sebelum diakhiri. Oke, 4 yang tidak hadir, saya cross check supaya nggak merugikan. Raliansa ada nggak? Maaf, hadir Pak, saya lupa presensi tadi Pak. Oke, saya klik sekarang. Jadi hadir ya. Baik, makasih Pak. Ini saya tampilkan aja ininya. Makanya tujuannya saya itu akan ngecek kehadiran. Jadi tadi Raliansa, Tunjung Sari ada? Tidak hadir? Hadir, Pak. Hadir. Suaranya ada berarti saya. Mungkin tadi nggak sempatnya. Adrio Ananta Wibawa. Hadir, Pak. Hadir. Berarti hadir semua nih. Fakri Alauddin Azmi. Fakri hadir enggak? Hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini agak sangat sinyalnya, Pak. Oh ya, ini di jalan atau di mana suaranya, Pak? Ini lagi di pos teman, Pak. Memang lagi. Sebentar, Pak. Saya. Oke, enggak apa-apa. Sudah saya klik hadir ya. Jadi kelihatannya hadir semua ini. Alhamdulillah semuanya sehat berarti. Baik, ini kalian bisa lihat, saya share screen data radennya yang muncul di saya. Semuanya sudah hadir. Baik, saya kira saya akhiri kuliah yang penting ini tadi yang permisi Farhan pakai satu alat ya, tapi kan sudah absen bareng tadi ya. Oke. Baik, saya kira itu aja. Saya akhiri dulu kuliah sore ini. Nanti, yang penting tugas catchment area semuanya saya anggap sudah menaikkan. Kalau ada yang belum ya silakan dimasukkan saja. Tiap saat sebab situ tercatat ininya. Waktu submitnya itu kelihatan. Tapi tetap bisa disubmit walaupun ada catatan terlambat, tulisan merah tetap akan saya lihat ya. Hanya kalau terlambat nanti saya pertimbangkan. Baik, saya kira itu saja. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.